Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Anugerah bagi bangsa lain. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau satu hari lagi Engkau tambahkan bagi setiap kami. Itu semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 49 ayat 1 sampai 22. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik sekali bahwa dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah berjanji untuk memulihkan Bani Amon. Artinya setelah Bani Amon dihakimi dan dihukum dengan pembuangan ke Babel, ia akan dipulihkan seperti umat Tuhan. Merataplah, hai Hesbon, sebab penghancur telah maju menyerbu. Berteriaklah, hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalanlah keliling dengan luka torehan, sebab Milkom akan pergi ke pembuangan bersama para imam dan pemukanya. Selain untuk menghukum umat Yehuda, Allah juga memakai Babel untuk menghukum bangsa-bangsa yang tidak takut akan Dia. Umat Yehuda, Bani Amon, dan Bani Moab adalah bangsa yang dikembalikan ke tempat asal mereka oleh Raja Kores. Akan tetapi Bani Edom, yang juga disebut dalam bacaan Alkitab hari ini, tidak akan dipulihkan. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi sunyi sepi, celah, reruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan selamanya. Mengapa Allah tidak memulihkan Edom? Bukankah Bani Edom adalah keturunan Esau dan merupakan kerabat umat Tuhan? Kita tidak pernah mengetahui secara persis alasan yang membuat Allah tidak memulihkan Bani Edom, tetapi memulihkan Bani Moab dan Bani Amon. Yang pasti, pemulihan merupakan anugerah Allah bagi bangsa-bangsa yang sebenarnya tidak layak untuk dipulihkan. Amon adalah bangsa yang menyembah dewa Milkom, sebutan lain bagi dewa Molok yang disembah oleh bangsa Moab. Amon bersama dengan Aram, Moab, dan Babel adalah bangsa-bangsa yang turut menyerang Yehuda pada zaman Raja Yoyakim. Edom telah berlaku keji terhadap umat Tuhan dengan memanfaatkan kesempatan untuk menindas umat Tuhan yang sedang diperangi oleh Babel. Bani Edom memandang rendah umat Tuhan, bersuka cita atas kemalangan mereka, merenggut kekayaan mereka, berdiri di persimpangan untuk melenyapkan mereka yang luput dari pembunuhan, serta menyerahkan orang-orang yang selamat pada hari kesesakan. Kemungkinan Bani Moab dan Bani Amon menyadari dosa-dosa mereka setelah mereka berada di pembuangan, sehingga Allah memulihkan mereka. Sedangkan Bani Edom tidak pernah bertobat. Sekalipun demikian, sebenarnya hanya anugerah Tuhan saja yang memungkinkan seseorang dipulihkan. Orang yang menerima anugerah Allah akan tergugah hatinya untuk menyadari dosa-dosanya dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda telah menerima anugerah Allah yang tersedia di dalam Kristus dan Anda telah bertekad untuk meninggalkan dosa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang mencari kami terlebih dahulu.
bahkan pada saat kami masih berdosa. Dan melalui darah-Mu, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan menjadikan kami ciptaan baru. Itu adalah anugerah terbesar yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sadarkan kami Tuhan, kalau kami telah menerima kebaikan Kristus, sehingga kami dapat berubah bukan karena kemauan keras kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang mengubahkan setiap kami. Tolong kami agar hidup kami boleh menjadi mezbah-Mu dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.